Halo guys, kembali lagi di channel GA 1000 Sama. Eh, Hari ini kita membahas tentang masalah pola rawat murai batu yang tidak kondisi atau murai batu yang eh, tenaganya nggak ada. Nah, jadi kemarin hari Jumat itu ada teman namanya Om Seno. Om Seno itu bawa murai ke saya, itu murai bagus lah. Nah, hari Jumat dibawa, beliau karena sibuk. Murai batu ini tadinya mau dikasih nama siapa ya, saya lupa. Terus saya bilang namanya Diesel aja gitu. Nah, karena burung ini nggak kondisi, karena burung ini powernya nggak ada, tapi nafsu tempurnya memang luar biasa. Ini yang saya salut dari murai batu ini. Tadinya minta dijualin, cuman saya pikir nggak usah dijual lah Om Seno. Untuk apa? Murai bagus kok. Akhirnya beliau memutuskan ya udah dirawat Om Giri aja si Diesel, kata gitu. Itu baru datang cuman kakuk aja. Nggak ada namanya kuari materian, nggak ada. Nah, ini tadi hari Sabtu, tadi sore kebetulan saya lagi ablak sebentar. Nah, burung ngamuk, nembak-nembak cililinan, terus nembak-nembak apalah, perenjak apa-apa saya lupa itu. Nah, terus itu pun saya anggap burung itu belum kondisi, walaupun dia fatnya dapat, tapi saya anggap belum kondisi. Karena ya baru sehari saya rawat, saya nggak bisa memastikan burung ini kondisinya 100%. Gitu. Sampai saya ngabarin ke Om Seno, si Diesel ngamuk nih, udah besok lombain. Oh enggak, saya nggak mau. Karena apa? Lagi dia burung nggak kondisi, kita lombain, timbulnya apa? Satu, burung bakal nanti ketemu musuh yang tua, yang lebih tua, akan drop mental. Kedua, kalau murai batu nggak kondisi, kita lombain, itu pasti akan ngelowo. Bukannya oper birahi. Nah, ini yang banyak salah persepsi ini pemain kicau mania tentang masalah murai batu. Murai ngelowo, nge-Batman dibilang oper birahi, itu udah salah. Kenapa saya bilang salah? Murai yang oper birahi itu adalah murai, contohlah kita ke kandang ternak, pada waktu dia musim kawin atau apa pasti ngerayu, sujud-sujud pasti, ya kan? Kalau dia ngelowo, itu namanya dia nyerang, karena dia merasa terganggu, badannya nggak kondisi, akhirnya nyerang, ngelowo. Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, saya bilang kalau misalnya enggak, saya nggak bakal lombain sebelum burung ini benar-benar 100% kondisi. Nah, yang ketiga, murai bisa juga nanti ke depan itu dia karena drop mental, karena kalah, itu cuma jadi penguasa di rumah aja. Jadi gacor di rumah, di lapangan begitu lagi, ngelowo lagi. Jadi penguasa rumah itu. Nah, ini yang saya bahas gini loh. Merawat murai batu ini, dari murai batu yang tidak ada powernya, tidak ada tenaganya, gimana? Nah, ini kita bahas. Jadi gini loh, murai kalau namanya tenaganya nggak ada, kita rawat baik-baik dulu. Istilahnya kasih makan yang enak. Contoh jangkriknya berapa. Kalau saya sesuai dengan anjuran Om Seno, tapi saya rutinin pakai GA 1000 Sama yang bubuk pinknya itu pagi saya kasih, sore saya kasih. Ya, pagi saya kasih, siang saya kasih, sore saya kasih. Nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Yang penting nggak kena. Karena GA 1000 Sama ini multivitamin. Bukannya herbal apa ya, ada herbalnya itu yang buat yang warna coklat itu untuk menebalkan volumenya. Gitu. Nah, tadi sore hari Sabtu nih, sekarang hari Sabtu, saya iseng ablak, sengaja saya anginin, burung tiba-tiba ngamuk.
Nah, burung ngamuk, akhirnya saya videoin buru-buru kasih kabar ke Om Seno. Om Seno kaget, kok burung biasanya kakuk-kakuk, ini udah tembakan cililinnya keluar panjang-panjang. Nah, ini yang kita bilang rawatlah murai batu ini dengan sepenuh hati. Jangan burung gak bunyi, wah kita ngedumel, kita marah. Karena ini makhluk hidup, bukannya ini. Walaupun dia hewan, tapi dia makhluk hidup. Percaya deh, kita piara hewan. Contoh lah, ini saya hobi di murai. Saya hobi di ikan awarna. Saya rawat dari kecil sampai besar. Ikan pun akan nurut sama saya, pun nurut. Burung pun begitu. Murai nurut sama saya. Gitu. Nah, jadi ya saya rawat setiap hari burungnya Om Seno ini sesuai dengan rawatan harian yang Om Seno kasih tahu ke saya. Hariannya berapa, jam mereka sekian, kerotonya segini, ya saya ikutin. Tapi ya saya tetap maksimalkan dengan ya 1000 sama gitu. Ya, jadi bukannya satu burung aja. Contoh kancil tuh, kancil punyanya Pak Ipung tuh, Bos Ipung. Dia orang Pluit, bos ikan. Itu nitip ke saya burung dari tadinya bener-bener itu orang kalau dikasih nih bayarin 2 juta mungkin nggak bakal mau. Karena memang kondisinya rusak. Udah rusak, burung nggak bunyi. Akhirnya saya rawat, saya poles pelan-pelan. Selama 3 bulan burung mau tampil si kancil. Nah, itu yang luar biasa. Juara 1 lagi. Itu. Nah, jadi kayak murai batunya Pak Jamin Rorotan. Ini burung di lapangan nggak mau bunyi. Burung sering nampar-nampar. Dan kamu pernah mau bongkar materia. Ini belum saya coba nih. Tapi di rumah pun begitu, sama. Di rumahnya Pak Jamin Rorotan begitu, burung nampar, terus ngeliat orang takut, nggak pernah mau bongkar isian. Ini di saya udah mulai bongkar materiannya, cililin, terus kapas tembak, jenggot, terus macem-macem lah. Nah, ini kita rawat dengan sepenuh hati. Jadi akhirnya burung ini tampil prima gitu. Nah, saya bilang ke Pak Jamin, Pak Ji, burung udah enak. Pak Jamin bilang, lombain. Saya nggak mau juga. Gitu. Karena apa? Gini, saya belum berani untuk turun lomba karena burung ini benar-benar belum 100% untuk dilombakan. Walaupun lakber. Karena apa? Kalau nanti burung drop atau down mental kembali, dari nol saya merawatnya ngulang lagi. Makanya saya sabarin. Kayak Om Seno, burung udah nembak-nembak si Diesel. Lombain Om besok minggu. Saya nggak mau karena saya bilang burung ini baru sehari saya pegang, saya nggak berani. Untuk eksekusi di lapangan pun saya nggak berani. Bukannya karena takut, enggak. Kita lebih baik merawat dengan sepenuh hati, dengan baik. Setelah udah mulai top performanya, otomatis kita pede bawanya ke lapangan. Gitu. Gimana caranya melihat murai batu ini supaya lihat dari kesehariannya untuk bisa tampil di lapangan? Lihat aja kondisi dia. Biasanya kalau misalkan burung murai batu kondisi, kita buka kerodongannya langsung beda lah, tampilannya beda. Dan matanya pun sinar, buletannya itu beda, matanya bulatnya beda. Nah, ada retina kecil di dalam klop, di bawah mata itu retinanya. Kita lihatin, kalau matanya makin kecil tuh burung berarti udah siap lombakan. Gitu. Kadang ya ada teman juga yang bandel, yang nakal, akhirnya dia lombain burungnya. Di rumah gacor nembak-nembak, pas dilombain akhirnya burungnya nggak juara atau ngelowo di lapangan, atau burung nggak mau kerja. Ya karena belum siap. Murai ini kan murai ini burung tempur. Dia gimana caranya supaya burung ini tempurnya enak gitu. Gimana show-nya ini biar gaya mainnya itu dilihat orang enak. Gitu. Nah, jadi saya merawat murai batu kancil ini
tadinya bener-bener burung rusak. Nah terus saya didapat lagi murai Pak Haji Amin Rorotan, kita lihat burung progres. Kalau saya bilang progres, saya nggak mau bilang burung ini bagus atau apa, enggak, atau burung ini jelek, enggak. Saya bilang progres, burung bisa ke depannya lah buat main gitu. Nah terus Om Seno nitipin burung juga ke saya, Om Giri tolong dirawat karena saya sibuk bekerja. Saya rawat. Tadinya malah si diesel ini mau dijual, harganya murah lagi, cuman saya bilang nggak usah dijual lah. Burung rawat aja dulu, saya akan progres karena burung ini bodinya itu mirip burung yang pernah saya rawat, pernah juara nasional. Nah, gitu. Ya, jadi akhirnya Om Seno memutuskan ya udah Om Giri rawat, terserah mau diapain aja. Yang penting burung ini nanti ke depannya bisa tampil. Akhirnya saya memutuskan seperti itu. Saya kabarin tadi, hari Sabtu ini saya kabarin ke Om Seno, Om, si Diesel ngamuk. Udah minggu lombain. Saya bilang enggak, jangan. Karena apa? Saya lihat dia mukul, tapi tenaganya nggak ada. Kalau untuk bongkar materian oke, tapi tenaganya nggak ada. Paling satu season pertengahan selesai, nggak bakal kerja. Gitu. Jadi saya lihat sinar matanya, terus retinanya juga masih membesar, saya nggak berani. Gitu. Makanya pola rawat hariannya ya saya sesuaikan apa yang dibilang Om Seno, seperti jangkriknya berapa, terus krotonya berapa, saya sesuaikan. Tapi saya gebuk dia 1000 samanya ini dari pagi saya kasih, siang saya kasih, sore saya kasih, itu nggak masalah. Gitu. Nah kalau saya pun sampai bilang sama Om Seno, saya nggak pernah murai batu ini saya umbar ataupun saya embun-bunin. Itu. Kenapa nggak diumbar katanya? Kalau murai saya umbar, tenaga dapat pasti tenaga dapat. Cuman mau sampai kapan murai ini bisa top performnya di lapangan, kita nggak bakal tahu. Percaya sama saya. Saya dari dulu nggak pernah ngumbar murai. Saya main murai dari tahun 2003, ngikut bapak saya. Bapak saya kan paham lah tentang murai batu. Terus om saya juga paham juga. Kalau om saya tuh banyak yang kenal lah. Jadi ya di sini saya ngikutin cara trik mereka orang. Jadi dari mereka caranya seperti ini saya ikutin. Ada kekurangan saya akan menambahkan. Gitu. Jangan ada kelebihan kita kurangin, kelebihan yang lebih bagus ya kita bagusin gitu. Jangan ada kelebihan kita kurangin. Justru kalau kelebihan kita kurangin nggak bakal bisa berhasil merawat murai. Gitu, friend. Nah, di sini ya kita keseharian murai batu ini ya kita anggaplah kita taruh jemur, angin-anginin 30 menit, kasih makan jangkrik, kerodong. Nggak usah murai lagi dijemur asik-asik kita langsung gebrak gitu, takutnya dia kaget atau apa. Kecuali kondisi, kalau kondisi beda, murai makin digebrak makin jadi. Kalau murai yang kondisi, kalau murai nggak kondisi kan kadang-kadang suka begini nih, gitu. Jadi ada perbandingan lah, biar pada paham juga untuk masalah murai batu ini. Tolong dilihat lah waktunya dia mau dilombakan seperti apa nih. Misalkan mau dilombakan nih minggu, oh ini burung nggak kondisi nih malam ini, kita besok pagi lihat lagi, oh ini kondisi, berarti bisa dilombakan gitu. Jangan murai gacor di rumah, kita nggak tahu kalau walaupun segacor murai di rumah, karena dia sudah nyaman di rumah tapi kondisinya nggak bagus, akhirnya di lapangan ngelowo gitu. Ya kan? Ada orang yang bilang, wah burung yang ngelowo itu oper birahi. Saya bilang bukan oper birahi. Karena dia nggak kondisi, karena dia drop istilahnya drop badannya, akhirnya nyerang musuhnya ngelowo supaya musuhnya takut. Gitu. Kalau murai yang namanya oper birahi itu sujud, udah pasti sujud. Tapi
apa namanya, bongkarannya halus-halus. Jadi parunya nggak buka lebar gini, nah, bukanya kecil, tipis kayak burung rayu. Nah itu namanya oper birahi gitu. Jadi banyak yang juga yang menyalakan arti dalam ngelowo ini seperti apa, itu banyak sekali. Banyak yang pakai GA1000 sama seperti itu bertanya kepada saya, menurut saya oper birahi om, oper birahinya gimana? Ya kan? Oper birahinya gimana? Burungnya nge-Batman, ya bukan oper birahi. Ya kan? Itu. Akhirnya mereka orang dengar kata saya, rawat seperti ini, jas. 2 minggu lombain, juara 1. Itu. Contoh ada saya punya teman juga, udah saya anggap kayak adek lah, itu Roni, orang JGC ya. Itu bukan pemain murah kok, bukan pemain burung handal atau apa. Itu baru sebulan itu. Tanya-tanya saya tuh baru sebulan beli murai. Tanya saya, om burungnya, bang ini burungnya bagus nggak? Langsung saya kasih tahu. Progres, rawat sebulan, mainin. Udah 2 kali juara 1. Cuman saya bilang main 1 season aja udah cukup. Nah tadi saya dapat kemarin Jumat dapat kabar lagi juara 1 lagi. Itu. Jadi ya rawatlah burung ini sesuai dengan hati nurani kita. Burung pun akan berterima kasih sama kita pada waktu kita rawat dengan baik. Apalagi ya merawat murai batu ini kan, kalau saya pagi saya keluarin, saya dengerin suaranya sembari ngopi, sembari ngudut. Saya dengerin. Jadi kita dengerin kurangnya apa nih burung. Gitu. Entah pola makannya, entah dari penjemurannya. Kalau saya jujur nggak pernah ngumbar murai, nggak pernah. Saya nggak pernah ngumbar murai, dan saya pun nggak pernah namanya burung ini saya jemur sampai berjam-jam. Saya nggak mungkin lebih dari 1 jam. Paling top 1 jam saya jemur murai. Nah, gitu. Jadi coba dah ya, untuk pertanyaan teman-teman yang melihat di YouTube saya, om tolong dong pola rawat harian. Nah di situ ada, di channel sebelumnya ada. Terus gimana pola rawat buat lomba, di channel sebelumnya pun ada. Jadi nggak perlu ada pertanyaan lagi yang seperti itu. Bukannya ini. Jadi saya membuat konten ini bukannya sok jago atau bisa, enggak. Karena ya ini pengalaman saya merawat murai batu seperti ini. Nah, saya pun nggak pernah namanya ngembunin murai, nggak pernah. Karena di alam liar itu udaranya dingin. Mungkin burung pun kalau misalkan di alam liar, dia kalau bisa tidur di dalam rumah kita, dia mungkin tidur di rumah kita. Karena apa? Coba deh perhatiin murai-murai di alam itu nggak ada yang namanya sampai istimewa, nggak ada. Rata-rata standar, bunyi ngukluk, suara alamnya dia udah itu. Perhatiin aja, boleh dilihat di YouTube yang masalah suara murai batu di alam liar. Itu nggak ada yang namanya burung itu sampai nembak apa enggak. Ya karena merasa dingin, dia bunyi sejuk, nyaman, udah itu. Beda sama burung yang kita rawat sehari-hari ini. Sehari-hari ini burung kita rawat, tempatnya enak, tempatnya nyaman, kita kasih makan, kita jemur. Nah, sehari-harinya dia juga pokoknya merasa nyaman ya, akhirnya dia menjadi gacor dan menjadi burung yang bagus gitu ya. Jadi untuk para kicau mania, terutama murai batu, ini kita bagi ilmu, bukannya saya so bisa atau saya merasa pintar atau so jago, enggak. Karena ya pengalaman pribadi saya bermain murai, dari murai tidak kondisi sampai bisa kondisi, itu pola rawatnya itu cukup panjang. Tidak dibilang seinstan, istilahnya 3 bulan 4 bulan, enggak.
Kayak contoh lah, murai batunya Kancil itu punya Pak Ipung, saya rawat 3 bulan bisa perform itu top top, pokoknya udah si Kancil ini sudah kondisinya bagus. Akhirnya kita balikin ke Pak Ipung. Pak Ipung, ini burungnya tolong diambil, sama saya sudah seperti ini, dan itu pun saya videoin murai batu Kancil tampil prima. Nah, pakainya Gia 1000 sama. Jadi kayak punyanya Pak Seno, murai batunya ini si Diesel saya rawatin, saya nggak mungkin sebulan itu langsung saya lomba, saya harus lihat kondisi dia dulu. Nah, terus punya Pak Jamin, saya bilang Pak Ji ini harus 3 bulan rawatinnya biar kembali bagus lagi. Walaupun udah bongkar materi, Pak Jamin bilang lombain, saya nggak mau. Karena apa? Kalau nanti ke depannya burung saya pada waktu sekarang kondisi terus saya lombain, burung ngedrop lagi, saya mulainya dari nol lagi, bro. Itu makanya kita harus berhati-hati, kita harus menjaga supaya apa, kalau dia namanya performnya top, kita gantang juga nyaman, anti kondangan, kasar seperti itu. Tapi kalau burung udah kondisi pakai Gia 1000 sama, ya makin kondisi lagi gitu, bro. Ya, jadi ya saya menganjurkan untuk para kicau mania, terutama murai batu. Nah, ini saya membagikan ilmu sedikit. Walaupun kita tidak sepaham jalannya, senggangganya ilmu saya ini bisa dicerna. Itu. Kemarin ada yang komplain, wah gini. Saya nggak pusingin. Dia mau komplain apa, di YouTube ada itu. Cuman saya pikir kalau kamu bisa kenapa nggak bikin channel gitu loh. Itu. Saya udah cetak burung ini bukan satu burung yang saya cetak. Dari vitamin saya sendiri yang juara ini bahkan bisa sampai 3.500 yang juara. Dari vitamin saya sendiri ya. Bukannya dari macam-macam. Gitu. Jadi vitamin saya ini dari Sabang sampai Merauke lah. Jayapura, Aceh, mana lagi? Pokoknya daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke lah, bro. Saya nggak main-main. Gitu. Ada teman saya pelanggan Gia 1000 sama itu dari Jayapura, namanya Masuri. Itu sekali lomba burung Pak di sana di Jayapura itu kalau nggak salah sebulan sekali atau 3 minggu sekali itu. Dia juara terus di sana. Itu. Sampai dia bilang, "Bang, ini burung saya begini." Saya kasih ilmu. Juara. Itu udah berapa kali dari hijaunya, dari murai. Itu. Ya kalau saya, orang yang bertanya sama saya kasih ilmunya ya saya kasih. Saya nggak pelit ilmu. Ada yang WA, "Om, burung saya begini. Saya kasih ilmu. Saya nggak pernah pelit ilmu. Rawat begini. Ya kan? Bayangin, itu di Gia 1000 sama aja, di Facebooknya Gia 1000 sama itu sekitar 2.500 yang juara. Itu 2 tahun lalu. Tahun sekarang ini mungkin bisa 3.000 lebih yang juara. Cuman saya nggak pernah posting gitu. Saya rasa yang pakai Gia 1000 sama juga udah tahu lah. Banyak lah yang pakai Gia 1000 sama yang udah paham produk ini seperti apa, buat di lapangan seperti apa, udah banyak gitu. Jadi saya bukannya menebar memberikan hoak lah kalau kata orang. Cek aja di Facebooknya Gia 1000 sama itu 2.500, bro. Boleh dicek, dihitung. Kalau saya nggak salah itu taruhlah 2.000 lah, nggak usah 2.500, 2.000. Hitung aja sendiri. Gitu. Dari latpres regional sampai nasional. Ini udah kita sabuk di semua nih. 4. Latpres, regional, nasional. Gitu. Mungkin kalau ada internasional, kelas internasional saya ngikut. Gitu, bro. Ya. Jadi bukannya ini. Jadi inilah pengalaman saya untuk merawat murai batu, cicak hijau, kacer itu. Ada Bang Adi orang Bekasi, kacernya namanya Semut. Itu pernah saya posting tuh.
Itu ngalahin catcher mahal. Nah, terus siapa lagi? Pemain-pemain yang pakai GH1000 sama ini udah banyak yang sudah bisa tampil lah di tingkat-tingkat nasional lah. Itu. Jadi bukannya kata saya, tapi mereka orang pun membanggakan. Buat saya juga. Ada Pak Suryadi orang Bekasi juga main hijau. Dia pernah tuh main hijau hampir hat-trick. Juara 1-1-2 hampir hat-trick loh bro. Main di piala, kalau nggak salah yang di Bekasi itu main yang tropinya bambu-bambu itu apa saya lupa itu. Itu pernah saya posting juga. Itu asli real pakai GH1000 sama. Orang Melino, orang Kalimalang pakai GH1000 sama juga masuk nasional juara 1. Itu. Jadi bukannya kata saya, tapi mereka lah yang bercerita ke saya, ilmu yang saya berikan ini pas, mantap. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Sampai Om Lino sampai detik ini pun produk GH1000 sama, sampai dia selalu order. Setiap bulan pasti order. Ya kan? Om Adi Kacer juga setiap bulan pasti order. Si siapa? Mas Suri setiap bulan pasti order. Om Suryadi sekarang lagi sibuk, kalau nggak salah sibuk kerja dia. Belum ada lomba-lomba lagi. Dia kemarin juga telepon saya, gimana kabar Om Giri? Waduh, saya bilang baik bang, saya bilang. Gitu. Jadi ya inilah yang kita bilang, cari solusi bukan cari masalah. Carilah solusi yang sebaik-baik mungkin untuk supaya kita merawat burung ini dengan baik. Main burung jangan pernah takut kalah. Kalah berarti kita rawatan ada yang salah. Gitu. Nah ini untuk para kicau mania, terutama kicau mania. Saya kadang-kadang suka gimana ya, hati saya kadang-kadang suka, kadang-kadang wah digoreng, wah begini, ya udah nggak apa-apa, kita terima. Karena apa? Keputusan juri, IP, panitia itu udah mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Karena kalau kita komplain pun belum tentu kita dapat moncer 1. Itu. Saya sempat dulu lomba, lagi enak-enak lomba, ngobrol sama Bang Iwan, bapaknya Plak. Saya ngobrol, tiba-tiba burung saya didis bendera hitam. Saya diam aja. Cuman akhirnya Om Anggi nanya gini, katanya saya teriak-teriak padahal saya lagi ngobrol. Ya itu istilahnya berbagi cerita. Cuman ya akhirnya IO ini minta maaf ke saya, dan orang yang menancapkan bendera merah ke saya ini minta maaf juga karena kesalahan salah nancap bendera merah, bendera hitam. Gitu. Ya ini yang kita bagi ilmu. Lagi nah sekarang kan lagi PPKM. Ya ini waktunya kita, ini sebenarnya waktu kita merawat murai semaksimal mungkin. Jadi pada waktu PPKM ini udah selesai, lomba udah mulai ada lagi, diadakan kembali, ya kita tinggal gantang juga enak. Gitu, biar pas dan mantap. Itu apalagi ini kan udah lama juga, cukup lama. Kasihan juga para jurinya, kasihan juga para pemainnya itu. Jadi ya tetap semangat lah. Dalam kondisi seperti ini kita tetap semangat. Jangan pernah kendor, istilahnya kita manusia jangan takut nggak bisa makan. Banyak jalan menuju Roma, gitu. Jadi ya ini pesan saya seperti itu. Ya untuk para kicau mania, untuk teman-teman saya terutama nih, semangat terus. Jangan pernah kita berniat untuk berbuat yang tidak baik, tapi berbuatlah selalu kebaikan untuk para kicau mania. Ya, salam dari GH1000 sama, biar makin jos, biar makin top, biar jagoannya pada moncer semua yang pakai GH1000 sama. Selamat malam, selamat menonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya saya membuat konten-konten berikutnya Anda mengetahuinya. Salam dari Gas Rifwa, tetap makin jos.